Kemudian Bapak Ibu juga harus memenuhi 9 SKS melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Berikut kita akan sampaikan informasi terbaru, yaitu berkaitan dengan terbitnya aturan resmi untuk pelaksanaan PPG 2024. Hal ini baru saja disampaikan oleh Kementerian Pendidikan. Berikut kita akan simak pasal-pasal yang mengatur tentang PPG 2024. Baik Bapak Ibu, di sini kita ada kabar baik Bapak Ibu untuk rekan-rekan semua yang menantikan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024, di mana Kementerian Pendidikan telah pun merilis Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2024, yaitu berkenaan dengan pendidikan profesi guru, tentu saja PPG yang memuat tentang PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Kita akan simak beberapa pasal penting yang akan dibahas di sini, wabil khusus tentu yang berkaitan nanti berkenaan dengan PPG dalam jabatan. Baik, kita akan langsung pada pasal 3 yang memuat tentang peserta pendidikan profesi guru. Pasal 3 ayat pertama menyebutkan bahwa peserta PPG ini terdiri atas 2 kategori. Pertama, calon guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan. Ini berarti nanti PPG yang jenis prajabatan ya. Kemudian yang kedua kategorinya adalah guru tertentu. Nah Bapak Ibu, yang untuk PPG Daljabnya akan masuk pada bagian guru tertentu ini. Siapa saja yang masuk pada bagian guru tertentu dijelaskan pada ayat 2, di mana guru tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah yang pertama guru penggerak. Nah ini adalah yang akan mengikuti PPG Daljab khususnya nanti di 2024, guru penggerak. Kemudian yang kedua, guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru namun belum memiliki sertifikat pendidik. Artinya mereka yang sudah kemarin sebelumnya mengikuti PPG namun belum memegang sertifikatnya, ini akan juga diikutsertakan. Kemudian yang ketiga adalah ini untuk Bapak Ibu ya, guru yang terdaftar dalam Dapodik ya, status aktif mengajar pada tahun 2023-2024, belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak termasuk pada kategori A dan B. Dan yang keempat kategorinya adalah guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional yang lain yang belum memiliki sertifikat pendidik. Ini mungkin tidak ya, Bapak Ibu tentu masuknya di sini nih ya. Kemudian guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun masih ingin menambah sertifikat pendidik lain yang berbeda, maka ini juga akan diundang ataupun masuk dalam kategori peserta PPG dalam jabatan. Nah, jelas ya, berarti di sini kalau secara umum berarti kategori guru penggerak secara umum dan kategori guru non ASN, maksud kami guru yang berada dalam Dapodik, inilah yang paling besar. Kemudian di ayat 3 menyebutkan peserta PPG sebagaimana maksud pada ayat 1. Nah, ini syarat-syarat untuk yang prajabatan ya. Kita langsung pada PPG dalam jabatan saja yang bagian 4, di mana peserta PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu guru yang tertentu tadi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini termasuk Bapak Ibu ya, yang Dapodik, yang guru penggerak, yaitu WNI, jelas ya, WNI, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan. Ini berarti syaratnya harus S1 ya. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya Bapak Ibu memang aktif mengajar. Kemudian belum mencapai batas usia pensiun untuk guru berdasarkan ketentuan. Kemudian bebas nafza. Ini jelas ya nanti karena ada surat yang harus diurus. Ini beberapa persyaratan umum ya Bapak Ibu. Kemudian penyelenggaraan pendidikan profesi gurunya. Nah, ini kita lihat bahwa dalam pelaksanaan PPG ini dilaksanakan oleh LPTK melalui program studi PPG. Ini yang pertama. Yang kedua, LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Kemudian yang ketiga, program studi PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1
sesuai dengan rumpun ilmu terapan pendidikan yang diterapkan oleh menteri ini mungkin sekarang tidak diterapkan lagi karena ini dulu ya. Dan ini masih akan diterapkan bagi PPG prajabatan. Kemudian PPG ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah penerimaan calon, ini berarti seleksinya. Kemudian pembelajarannya, kemudian ada uji kompetensi pesertanya nanti. Ini jelas berarti tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh rekan-rekan guru yang terpanggil. Nah, kemudian pasal 6 berkaitan dengan seleksi itu Bapak Ibu. Di sini ada seleksinya 3 ya. Seleksinya 3. Namun Bapak Ibu ini tidak semuanya nanti diterapkan. Seleksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini ya, yang mengatur bahwa PPG itu pakai seleksi, bahwa akan ada seleksi administrasi, seleksi tes tertulis dan seleksi wawancara. Namun Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu sendiri nanti akan terkena di pasal 7 bahwa tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 yang ini ya, dikecualikan ya bagi guru tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2. Nah, guru tertentu tadi adalah guru dapodik, guru ada beberapa kategori tadi, itu tidak lagi menggunakan tes tertulis dan tes wawancara, berarti hanya administrasi saja ya, sebagaimana yang sudah kita dengarkan beberapa kali paparan. Nah, bagaimana pembelajarannya? Ini di pasal 8 dijelaskan, pembelajaran PPG sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf B menggunakan kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh LPTK dengan berpedoman pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum sebagaimana dimaksud, LPTK dapat bekerja sama dengan profesi guru atau organisasi profesi guru, kemudian kementerian lembaga, serta DUDI ya, dunia usaha dan industri. Nah, kemudian pasal 9 ini berkaitan dengan bobot SKS-nya, di mana pembelajaran PPG minimal 36 SKS ya, dengan masa tempuh adalah 2 semester. Nah, kemudian pembelajaran PPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dapat dilakukan secara luring, daring, atau bauran. Bauran artinya bisa kombinasi. Nah, ini berkenaan dengan SKS dan cara kuliahnya. Untuk Bapak Ibu yang terdata di Dapodik, ini dijelaskan di pasal ke-13 ya, bahwa pembelajaran PPG bagi peserta PPG yang berasal dari guru yang terdaftar dalam Dapodik dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik, guru yang berasal dari peralihan jabatan dan yang belum memiliki sertifikat pendidik juga, serta guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun ingin menambah sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2, huruf C, huruf D, dan huruf E itu dilaksanakan dengan ketentuan hanya dengan 27 SKS. Kemudian Bapak Ibu juga harus memenuhi 9 SKS melalui penugasan terstruktur dan pembelajaran mandiri. Nah, ini ya, berarti khusus Bapak Ibu yang terdata di Dapodik menggunakan 27 SKS saja, dan 9 ini sebenarnya juga 36, namun ini dipilah ya supaya Bapak Ibu lebih mudah karena ini ada pembelajaran di PMM-nya sebanyak 9 SKS. Nah, apabila nanti Bapak Ibu sudah dapat menyelesaikan perkuliahan ataupun pembelajaran mandiri, maka di sini dijelaskan juga uji kompetensi peserta untuk PPG ini, di mana tentu saja uji kompetensi peserta PPG sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah pembelajaran PPG selesai. Kemudian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan mengukur ketercapaian standar kompetensi kelulusan. Kemudian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari ujian tertulis dan kinerja. Ini berarti ujian praktek ya. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 juga diselenggarakan oleh kementerian. Artinya ini memang langsung oleh Kementerian Pendidikan. Nah, setelah semuanya selesai baru dijelaskan di pasal 15, Bapak Ibu baru akan diberikan sertifikat pendidik dan nanti berhak mendapatkan pencairan TPG jika memang jam mengajarnya memenuhi persyaratan. Nah, ini ada beberapa ketentuan lain berkaitan dengan siapa yang menguji, kemudian dosen-dosennya. Ini nanti Bapak Ibu bisa silakan baca kembali dan silakan download. Ini adalah beberapa penjelasan lainnya tambahan termasuk pendanaannya yang tentu adalah Bapak Ibu yang 2024 ini adalah gratis ya, alias memang ditanggung oleh kementerian. Nah, Bapak Ibu bersiap untuk bulan Juni karena memang sudah jelas ini sudah rilis aturan untuk PPG khususnya Daljabnya
yang baru saja dirilis oleh kementerian. Kalau kita lihat di sini tanggalnya adalah tanggal 31 Mei ya. Ini termasuk baru sekali, sekitar 5 hari yang lalu. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.